Podcast. Harapan buat sosmed Mayang sendiri semoga semakin berkembang, semakin bermanfaat bagi orang banyak karena konten-konten kita bermanfaat. Sosmed ini sebagai wadah branding nih buat instansi kita. Selamat pagi, selamat datang di podcast UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Selami cerita di balik dermaga. Bersama saya Fahrizar Abimanyu. Nah, di episode pertama podcast kali ini kita sudah ditemani oleh Bu Audina Putri. Apa kabar, Bu? Baik, Mas Fahri. Ya, oh ya, saya manggilnya gimana nih? Bu atau Miss? Kan cewek biasanya bahasa Inggrisnya Miss gitu ya? Atau Kakak apa? boleh kakak. Oh, kakak atau ya. Enggak, Mbak aja, Mbak aja. Oke, Kita kan Mbak di Jawa ya. Oke, jadi sebelum kita mulai acara intinya, bisa diperkenalkan diri dulu, Bu, agar penonton bisa tahu. Mbak, Mas Fahri. Oh iya, Mbak. Oke, kenalan dulu. Nama saya Audina Putri, biasa dipanggil Audina. Sekarang saya adalah seorang ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini mulai Juli kemarin, itu saya dimutasi dari kantor sebelumnya di UPT PPP Mayangan, gitu Mas. Jadi sebenarnya background saya sendiri itu adalah ilmu kelautan. Yeah. Dan ini di sini diamanahi sebagai ketua media sosial Mayangan, seperti itu. Oke, jadi narasumber kita ini sesuai dengan topik ya. Kita mengundang narasumber yang sudah berpengalaman di bidang sosial media. Mungkin masih dalam tahap pembelajaran Oke. mungkin ya. Kalau Iya. pengalaman jatuhnya kayak expert banget, enggak kok. Sama-sama belajar kita di sini. Oke. Nah, mungkin bisa dikenalkan dulu, Bu, sosial media di Mayangan ini apa aja? Oke, kalau ngomongin sosial media ya. Jadi Mayangan sendiri tuh punya beberapa platform tentang sosial media. Gitu. Yang pertama mungkin saya bahas satu-satu. Ya. Itu ada Instagram, terus juga ada website, terus YouTube. YouTube kita juga ada. Podcast yang sekarang kita lagi lakuin. Oh iya. Terus abis itu mungkin kedepannya kita bakal ngerambah ke TikTok. Oh, Gitu TikTok, sih, oke. Mas. Jadi untuk Instagram sendiri itu lebih ke kita memberikan informasi-informasi berupa infografis kayak gitu. Jadi kan kita sebenarnya pelabuhan nih, pelabuhan perikanan yang pasti tiap hari itu ada ikan masuk ke kami Ada ikan, gitu. betul. Nah, kita mengurusi seperti itu. Nah, kita bisa share infonya tentang ikan apa aja sih yang ada di Mayang pada hari ini, berapa banyak sih. Nah, itu biasanya kita share-nya di Instagram. Terus di Instagram juga kita bakal bahas kegiatan-kegiatan, terus pelayanan apa aja sih yang ada di Mayangan, kayak gitu. Lebih ke hal-hal yang eventual juga sih apa yang dilakukan di Mayangan. Mungkin lagi ada event sosialisasi ke masyarakat, ataupun ada bantuan dari dinas pusat kayak gitu, itu bakal kita share di Instagram kayak gitu. Kalau YouTube itu hampir sama sih ya, tapi dia lebih ke videonya aja sih. Jadi kalau ini di Instagram kan mungkin bisa foto, bisa video. Bentuk gambar gitu ya? Iya benar. Kalau di YouTube itu bisa video lebih panjang lagi. Ya cuplikannya kita share di Instagram biasanya kayak gitu. Terus apalagi website. Nah kalau website itu mungkin bisa dibilang platform yang lumayan formal ya dibanding yang lainnya. Kayak Instagram, YouTube itu kita bisa share-nya itu dalam atau bersifat informal. Tapi kalau misalkan di website itu lebih ke hal-hal yang kedinasan mungkin yang kita sampaikan di sana, mungkin struktur organisasi yang ada di Pelabuhan Mayangan, terus habis itu pelayanan apa aja sih yang ada di sini, terus misal kalau ada masyarakat yang mengadu nih tentang pelayanan kami itu bisa lewat website kayak gitu. Bisa masukan-masukan dari masyarakat ya, gitu ya? Bener, saran dan masukan kayak gitu biasanya lewat website. Dan kita juga
seringkali itu bikin artikel ataupun berita juga di website. Itu ya kurang lebih menggunakan bahasa formal sih Mas. Jadi tergantung ya nanti sasarannya siapa, jadi kita bisa sesuaikan gitu, bener banget. Terus apalagi ya? Tadi aku nyebut apa ya? Ada TikTok Bu? Oh iya TikTok. Sebenarnya TikTok nih kita masih rencana. Oh iya. Kita belum belum punya akun tentang, tapi kepikiran udah mau bikin nih si akun TikTok. Kenapa TikTok? Karena banyak banget masyarakat sekarang yang lagi menggandrungi TikTok kan ya. Jadi apa-apa TikTok, gabut scrollnya TikTok kayak gitu. Jadi ya kita ngambil kesempatan di situ. Jadi mungkin lebih menyasar dari masyarakat umum yang benar-benar pengen hal-hal yang ringan instan gitu ya. Iya benar. Jadi mungkin nanti video potongan kecil-kecil yang informatif tapi dia enteng atau ringan gitu. Ya udah kita share di TikTok aja. Jadi ilmunya dapet, hiburannya mungkin ya. Iya benar Mas kayak gitu sih. Terus ini Bu, terkait dengan instansi nih. Nah, jadi UPT Mayangan ini kan sebagai instansi. Iya benar. Dari dulu-dulu yang saya tahu banyak instansi itu tidak ada sosmed dan baru akhir-akhir ini lagi banyak gencar-gencarnya sosmed. Oke. Nah, fungsinya apa sih sosmed ini? Kenapa kok instansi ini harus punya sosmed, Mbak? Pertanyaan bagus nih. Kenapa kok instansi butuh sekali sosmed? Betul. Nah, bisa dibilang sekarang tuh sosmed, jangan ngomong instansi dulu deh, kita sendiri. Betul. Kita punya sosial media kan buat nge-branding diri kita nih di halayak umum yang meskipun kenal nggak kenal kita bisa nge-branding diri kita di dunia maya kayak gitu. Itu sama Mas, sama kayak instansi. Jadi sosmed ini sebagai wadah branding nih buat instansi kita. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar kayak dulu atau sebar-sebar pamflet, poster segala macam. Ya kita lewat sebar informasinya lewat sosmed itu tadi, lewat beberapa platform kayak gitu. Itu adalah biar memberitahu kayak ini loh UPT PPP Mayangan, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Kadang sebutannya saya suka belibet. Oke. Mungkin terkait instansi kembali. Jadi yang saya tahu Mbak, instansi ini kan biasanya terkesan kayak kaku, formal banget gitu ya. Nah, untuk pengemasan sosial media di Mayangan ini seperti apa? Apakah kita harus formal banget nih atau enggak nih atau gimana? Sebenarnya tidak ada batasan ya. Kita harus formal. Ini harus formal banget karena kita instansi enggak. Tujuannya, goalsnya sendiri itu yang penting informasinya nyampe ke masyarakat dan kita lihat sasaran kita. Kalau misalkan nih masyarakat luas yang dia sukanya tuh kayak hal-hal yang ringan, yang hiburan, tapi infonya masih ada ya kita sesuaikan kayak gitu. Jadi pakai bahasa informal, pakai apa ya? Kayak memberikan edukasi ringan gitulah, nggak perlu banyak yang kayak kita lagi kuliah ngasih, enggak, cuma misal informasi tentang yang tadi saya sebutin tuh kayak ikan. Itu kan informatif. Betul. Tapi kan kita kemasnya tuh pakai infografis, jadi kayak menarik nih kayak gitu. Jadi orang lihat itu nggak kayak apa sih gitu, bukan gitu. Jatuhnya kayak bagus nih apa ini? Jadi ada ikan apa aja nih di sini gitu ya. Gitu. Lebih disesuaikan sama sasarannya apa sih. Yang penting di sini goalsnya bukan harus formal, tapi lebih ke bahasanya masih sopan, tidak sara, tapi sesuai sama sasaran. Itu aja. Oke. Nah, terkait tadi sasaran, menarik nih Mbak. Sasarannya kan tadi banyak menuju ke masyarakat luas. Nah, gimana sih? Mungkin ada strategi dari tim sosmed, gimana caranya informasi yang diupload di sosmed ini bisa menjangkau semua masyarakat gitu? Ya, salah satu caranya adalah kita yaitu tadi nge-share di semua platform gitu loh. Jadi kan ada nih tipe orang yang masyarakat nih tipe orang yang lebih suka lihatnya TikTok gitu. Ya kita nyasar kayak gitu-gitu. Ada tipe orang yang sukanya baca doang, jadi pengennya lihat di website. Ini nggak ada. Jadi caranya kita, strateginya kita ya kita nge-share info itu tadi ya lewat beberapa platform. Jadi nanti orangnya itu ya sesuai keinginan dia seretnya nih sukanya nih lihat di mana sih, apa Instagram kah, di TikTok kah, atau di YouTube gitu. Ada loh orang yang beneran dia tuh sukanya YouTube aja, nggak suka Instagramnya juga ada kayak gitu. Oke. Terus buat terkait target mungkin Bu. Nah jadi di tim sosial media ini ada nggak sih target tiap bulan? Oh
saya harus ngupload ini, saya harus misal menginformasikan suatu berita ini gitu. Ada. Dari kita sendiri itu target wajibnya itu nge-share informasi di website. Jadi ada satu artikel, ada satu berita. Itu kalau tentang Instagram itu tuh mungkin nggak ada berita sih ya. Betul. Setiap bulannya tuh pasti ada. Entah kegiatan kita sehari-hari ataupun apa sih yang ada di Mayangan yang kita pengen share itu pasti ada sih Mas. Untuk targetnya misal Instagram harus post video sebulan 7 kali gitu, kita nggak ada. Setidaknya tapi setiap bulan tuh ada yang di-upload minimal sih 1-2 sih ya, dan itu pasti banget. Oke, terkait berjalannya sosmed ini Bu, nah mungkin Ibu ini Mbak ini sorry. Nah, Mbak ini punya tim atau Mbak kerjakan sendiri semua atau gimana? Jelas nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi di sini saya punya tim. Jadi tim saya tuh ada perwakilan dari masing-masing seksi. Jadi di sini sendiri tuh ada 3 seksi Mas. 2 seksi sih, 1 TU. Masuk gitu. Seksi ya? Bukan seksi jatuhnya ya kalau TU. Iya. Seksi itu di sini ada seksi pelayanan, ada satu lagi seksi tata kelola. Jadi tim kami itu terdiri dari perwakilan masing-masing itu tadi. Ada seksi tata kelola, PTP sama TU gitu. Dan masing-masing dari kami juga alhamdulillahnya tuh punya soft skill yang sesuai gitu ya mungkin. Ya, jadi tuh ada loh temen aku yang dia tuh pinter take video, ada yang pinter bikin konsep, ada yang pinter edit, terus ambil gambar, bikin skripnya tuh ada alhamdulillah. Jadi satu sama lain tuh bisa kerja sama lah buat bilangnya apa ya, menghasilkan satu konten karya gitulah gitu, ya. Satu karya. Oke. Terkait di timnya medsos sendiri Mbak. Nah itu kan yang setahu saya di pelabuhan kan lebih sibuk gitu ya. Maksudnya tiap hari selalu ada yang dilayani, mungkin di pelayanan, ada yang dikerjakan dan lain sebagainya. Nah di timnya Mbak ini gimana caranya biar bisa sosmed ini tetap jalan dan pekerjaan yang utama juga tetap jalan gitu? Iya benar. Sebenarnya kan sosmed sendiri itu bukan tupoksi wajib ya bagi kami ya. Tapi gimana caranya nih sosmed ini tetap jalan, tapi kerjaan kami juga harus tetap jalan. Gitu. Itu pinter-pinter kami aja bagi waktu sih Mas. Jadi kalau misal hari ini udah direncanain kita bikin konten ini ya, tapi hanya ada beberapa teman-teman yang bisa ya nggak apa-apa, udah sebisanya didahulukan dulu tupoksi utamanya dia apa. Tapi nanti mungkin jadi kan sebenarnya kalau mau bikin konten tuh panjang ya, mulai dari perencanaannya gimana, terus misal kalau mau ambil video nih, take videonya gimana, talentnya siapa, afternya juga nih ada nih, jadi mungkin ada 3 ya, terus hari hanya tuh sama paskanya. Betul. Nah tuh kalau temen-temen nggak bisa di pranya mungkin bisa bantu gitu sih Mas, saling apa ya ngomongnya, saling bantu aja, ya. Saling backup satu sama lain kayak gitu. Oke. Terus harapan dari Mbak sendiri dengan adanya sosmed di Mayangan ini ke depan bakal seperti apa? Pinginan dari Mbak? Oke, ini ngomongin kontennya apa ngomongin timnya? Mungkin dua-duanya. Jadi ada harapan buat kontennya ke depan bakal seperti apa? Harapan untuk tim dari sosmed ini seperti apa gitu? Mungkin dari yang timnya dulu ya. Untuk timnya pastinya pengen tim yang lebih solid lagi, lebih kreatif lagi, kayak gitu sih Mas. Jadi biar bisa banyak share apa sih ngomongnya? Informasi. Konten-konten yang edukatif, konten-konten yang informatif, lebih ke kayak gitu. Harapannya buat tim kayak gitu. Yang pertama tapi solid dulu sih. Dari solid kita kan nanti bakal menelurkan karya-karya konten-konten kayak gitu. Kalau harapan buat sosmed Mayangan sendiri semoga semakin berkembang, semakin bermanfaat bagi orang banyak karena konten-konten kita bermanfaat. Tujuan utamanya tadi ya. Dan yang pasti adalah bisa membranding instansi kita menjadi instansi pemerintah yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat gitu sih. Oke, jadi itu teman-teman terkait dengan sosial media yang ada di Mayangan. Nah mungkin habis ini ada segmen pertanyaan Mbak. Jadi dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber.
Nih banyak kayaknya yang mau Iya, nanya banyak nih. yang di luar ya. Iya, monggo. Saya Bu Lina. Saya mau tanya Bu Lin, Apa tuh? untuk proses pembuatan podcast di Mayangan ini butuh berapa lama sih, dan coba diceritain lagi ada persiapannya sampai jadi nanti. Oke, sebenarnya kita podcast tuh ya Mas ya, buat Mas yang nanya. Namanya Masnya siapa yang nanya tuh? Chris, oke, Mas Chris. Jadi gini Mas, podcast itu sebenarnya hal yang baru buat kami. Kami juga masih tahap proses belajar banget nih ya. Tapi sejauh ini pengalaman kami, podcast itu dimulai dari pembuatan skrip. Oh, sebelum pembuatan skrip kita dimulai dari kita mau ngusung tema apa dulu nih, kayak gitu. Dari si tema itu apa, ditentuin apa, terus kira-kira orang yang bisa diprospek untuk jadi talentnya ini siapa. Talent di sini tuh berarti MC sama narasumbernya, kayak gitu. Nah, siapa nih yang bisa diprospek? Setelah itu baru lanjut di skrip mungkin. Jadi apa-apa saja yang mau dipertanyakan dalam podcast itu di situ penting. Penting karena biar nggak kemana-mana gitu loh, tetap ada batasan atas apa yang kita obrolkan kayak gitu. Mungkin kalau udah masuk skrip, udah oke, skripnya bisa dilanjut sama take podcastnya sendiri kayak gitu. Kalau udah take, masuk ke editing gitu sih Mas. Itu aja mungkin. Kalau berapa lamanya ya? Berapa lama? Nah ini nih. Ya mungkin sekitar kalau dari awal banget tema sampai take itu mungkin lebih dari 1 hari ya. Pengerjaannya tuh mungkin editingnya yang bisa lebih dari 1 hari. Jadi skripnya mungkin nih bisa cuma berapa menit. Bisa pertanyaan-pertanyaannya apa aja gitu ya. Briefing si apa namanya? Talentnya bisa betul. cepet. Nah kita nggak tahu nih yang editing. Jadi mungkin berkisar antara 2-3 hari sih. Gitu. Oke, mungkin ada lagi dari penonton yang ingin bertanya? Banyak sekali. Ya, silakan. Untuk spesifik jumlah tim dari medsos itu ada berapa ya? Oh iya, saya belum kenalin nih sama teman-teman saya. Ya, betul. Jadi untuk tim medsos Mayangan sendiri tuh ada di TU tuh ada 3 orang, terus PTP tuh ada 4 orang. Ya, 7. Kalau tackle tuh ada 3 orang, dan kita juga punya tim di masing-masing instalasi. Jadi Mayangan tuh punya instalasi pelabuhan nih Mas. Nah sekalian mungkin dikenalin Bu, ada instalasi apa aja? Nah ada 3, yang pertama itu instalasi Python, kedua tuh ada di instalasi Ngemplak Rejo, itu udah masuk Pasuruan. Terus yang satu lagi tuh Lekok, gitu. Jadi ini kan jauhan nih Mayangan sama ketiga instalasinya, jadi kita gandeng orang sana buat jadi tim kita gitu. Jadi kalau misalkan butuh publikasi yang ada di sana, jadi udah ada orang nih. Ada orang-orang yang stay di instalasi masing-masing gitu ya. Benar kayak gitu. Jadi totalnya ada 12 orang. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Kenapa harus podcast ya? Kenapa harus podcast? Menarik. Karena sebenarnya podcast tuh masih baru banget ya. Kita juga masih belajar ini gimana sih bikin podcast yang benar tuh gimana. Terus ini kan perdana ya. Nggak tahu nih nanti sama Mas editornya ditaruh di berapa episode berapa nggak tahu. Tapi ini take-nya adalah take perdana. Ini juga sekalian belajar banget nih. Kenapa podcast? Karena nggak dipungkiri sekarang lagi in banget podcast di mana-mana. YouTuber semuanya bikin podcast. Semua, betul. Nah kalau di samping dia lagi in banget, podcast ini bisa apa ya? Misal kita ngangkat satu tema nih, kita bisa benar-benar mendalami tema ini sendiri gitu, benar-benar ngupas tuntas si tema itu gitu loh. Jadi benar-benar rinci nih apa aja yang mau dibahas. Nah kalau di platform lain kan nggak bisa kayak gitu tuh, kayak di Instagram itu kan terbatas sama caption kayak gitu. Kalau di podcast tuh kan kita bisa ngupas tuntas banget nih Mas, kayak Mas Fahri nanya apa ke saya, sampai detail-detail banget gitu ya. Saya jelasinnya sampai berapa menit ya gitu. Kan panjang banget jadi detail banget kayak gitu sih. Itu kenapa kami merambah ke podcast. Makanya
kasih. Oke, Sama-sama. terima kasih. Oke, jadi itu dia obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapat insight baru bagi teman-teman penonton semua. Dan jangan lupa tetap pantau terus sosmed kita dan ikuti terus episode-episode selanjutnya. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Selami cerita di balik dermaga. Kami berdiri dengan semangat membara, melayani sepenuh hati, integritas nyata. Inovasi jadi kekuatan kita, menuju masa depan yang cerah dan nyata. Mendunia kita terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan akhir kata, assalamualaikum. Untuk ini kan nggak apa aku. Aku Sikilku ngetok. Cepat. Lebih detail. apa R? Aku dile R lah gak wis lakut-lakut. Orang menang. Podcast.